Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Susantika, Kepala SMP Negeri 2 Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya, yang sedang melakukan deskripsi dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan dampak terhadap lingkungan, dengan mengangkat pengalaman mengoptimalkan sarana prasarana yang belum memadai sehingga lebih berdaya guna. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, meningkatkan kesadaran kepedulian lingkungan sekolah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan sarana yang dimiliki hingga dapat lebih berdaya guna. Dan yang ketiga adalah terciptanya kenyamanan suasana pembelajaran sehingga selalu melalui pembiasaan dengan program bersinar, bersih, indah, asri, nyaman, dan rindang. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini, yang pertama, dengan adanya kondisi fisik ruang kelas belajar dan lingkungan sekolah yang tidak memadai. Yang kedua, kesadaran dari warga sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga adalah kurang komunikasi dan koordinasi dari pihak kepala sekolah. Peran dan tanggung jawab selama ini, saya berperan sebagai kepala sekolah dalam membentuk tim dan koordinator dalam aksi kegiatan bersinar yang melibatkan seluruh guru, staf, dan siswa. Kemudian menjadi garda terdepan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana, menjalin komunikasi dengan pihak instansi terkait dan menyisihkan dana ataupun memfokuskan untuk rehab. Yang terakhir, menjadi fasilitator bagi siswa selama kegiatan pembiasaan berlangsung. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: pertama, kepala sekolah merasa enggan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak instansi. Kemudian yang kedua, seluruh warga sekolah masih belum memiliki kesadaran dalam melakukan program bersinar. Yaitu kenapa harus diingatkan terus, harus diinstruksikan terus, jadi belum muncul adanya kesadaran. Dan yang ketiga, ini dengan adanya area ataupun luas tahan yang belum maksimal untuk diberdayakan. Pihak yang terlibat untuk mewujudkan tujuan tersebut diantaranya lembaga pendidikan itu sendiri, kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, dan yang ketiga seluruh warga sekolah, guru, staf, siswa, dan komite di dalamnya. Aksi dan langkah selama ini saya lakukan, yang pertama, melakukan inventarisir ataupun analisis keseluruhan sarana prasarana pendukung pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif kepada pihak dinas terkait. Dan yang ketiga, mendatangkan perwakilan dari pihak dinas untuk segera meninjau ke lokasi. Kemudian membuat proposal yang secara faktual, kemudian melakukan evaluasi secara berkala. Adapun strategi untuk memanfaatkan sarana yang dimiliki, yang pertama, membentuk tim kegiatan bersinar sebagai tindakan pembiasaan untuk pedulian lingkungan. Yang kedua, kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru dan siswa terkait ide untuk pembiasaan tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah selalu melakukan kolaborasi. Yang keempat, memanfaatkan ruangan yang masih produktif. Kemudian yang kelima, memanfaatkan area lahan yang tadinya belum disentuh, belum digarap, sehingga lebih berdaya guna lagi. Kemudian lagi dibuatkan kantin di area sekolah sehingga untuk memudahkan kebutuhan anak-anak. Strategi lainnya adalah melakukan kegiatan penghijauan dan penanaman sayuran dengan dikaitkan pembelajaran kokulikuler yang dilakukan oleh seluruh siswa dan dibersamai oleh seluruh guru. Refleksi hasil dan dampak terhadap lingkungan sungguh sangat terasa. Yang pertama, dengan adanya perubahan sarana pendukung yang ada, terutama pembelajaran di ruang kelas sudah mulai nyaman, motivasi belajar siswa pun sudah mulai dapat meningkat. Dengan adanya pembelajaran kokulikuler, dengan menggarap, mengolah lahan, siswa lebih senang dan bermakna. Sehingga dari mulai mengenali hingga menghasilkan itu akan lebih terasa lagi. Selain itu, fasilitas yang ada lebih kondusif kembali, lebih baik lagi, terlihat dengan adanya pengadaan toilet siswa yang bisa digunakan oleh seluruh siswa dengan 3 ruang toilet yang tadinya mangkrak, yang tadinya tidak bisa digunakan. Sekarang dengan adanya pengadaan toilet ini, alhamdulillah bisa digunakan lebih layak lagi oleh seluruh siswa.
puasa ini ya, penuh romansa. Ini kegiatan program pembiasaan bersinar. Apa bersinar teh, Neng? Bersih, indah. Iya, asri, Rinda. Oke, terima kasih anak-anak yang selalu terjaga. Doain ya, Neng ya. Timotius ini. Hei, keren. Wastafelnya keren. Klosetnya rapi. Mana showernya nyumput showernya. Baby,